Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan pada kalian 5 jebakan catur di pembukaan Bird Defense. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, saya silahkan cocor-bacor di kolom komentar teman-teman. Nah, oke teman-teman, di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Hamlis memegang bidak putih melawan Amateur memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1902 teman-teman. Di mana putih mengawali pembukaan E4, D6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Bird Defense. D4 dan kuda ke D7. Gajah ke C4 mengancam pion lemah di petak F7. G6 mempersiapkan fianchetto buat gajah hitam teman-teman. Dan kuda ke F3, gajah ke G7, dan di pose seperti ini teman-teman, putih mempunyai langkah yang bagus. Gajah pul pion, sekak pengorbanan satu gajah, dan raja pul gajah. Dan kuda ke G5, sekak. Nah teman-teman, untuk di langkah aslinya hitam menjawab dengan raja ke F6 dan menteri ke F3, sekak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah teman-teman, di pose seperti ini, apabila dijawab dengan raja F8 misalnya, maka kuda ke E6, skak raja ke E8, dan kuda pul menteri. Nah teman-teman, di pose seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah teman-teman, di pose seperti ini apabila jadinya dijawab dengan raja ke E8, maka simpel saja kuda ke E6 juga mengancam menteri. Dikarenakan menteri sudah terjebak teman-teman. Gajah ke F6, maka kuda pul menteri dan raja pul kuda teman-teman. Nah teman-teman, di pose seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira. Nah oke teman-teman, kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan De Catalado memegang bidak putih melawan Zeterico memegang bidak hitam. Di mana pertandingan ini berlangsung pada tahun 1971 teman-teman. Di mana Catalado mengawali pembukaan E4, D6, Bird Defense, kuda ke F3, dan G6. Juga mempersiapkan fianchetto buat gajah gelap hitam teman-teman, dan kuda ke C3 dan gajah G7, gajah ke C4 dan kuda ke D7. Nah teman-teman, di pose seperti ini langsung bisa menjawab dengan gajah pul pion, sekak, dan raja pul gajah, dan kuda G5, sekak, dan raja ke F6 dan menteri ke F3, sekak. Nah teman-teman, untuk di langkah aslinya ini raja ke E5. Nah apa jadinya di pose seperti ini? Kalau dijawab dengan raja pul kuda, maka D4, sekak, raja ke H4, dan menteri ke H3, sekak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Dimana di langkah aslinya ini raja E5 dan D4, sekak, dan raja pul pion, dan menteri ke D3, sekak. Nah teman-teman, di pose seperti ini ada dua jawaban. Yang pertama raja ke E5, maka menteri ke D5, sekak, raja ke F6, dan menteri ke E6, sekak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, di pose seperti ini apabila raja ke C5, maka menteri ke B5, sekak, raja ke D4, dan kuda ke E6, sekak mat. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga.
Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Joseph Junior Bedgas memegang bidak putih melawan Sabo Daniel memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1952 teman-teman. Di mana putih mengalami pembukaan E4, D6, per defense, D4, dan kuda ke F6. Dan kuda ke C3, B6, mempersiapkan fianchetto buat gajah terang hitam. F4 dan gajah ke B7 mengancam pion di petak E4 dua kali. Dan gajah ke D3 melindungi pion dan C5 mengadu pion. D5 dan kuda ke A6, E5 dan kuda ke D7, E6 mengajak pertukaran pion sekaligus mengancam kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka menteri ke H5 sekak, G6 menutup, dan gajah pukul pion sekak, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah, di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan kuda ke F6, maka gajah ke B5, sekak, dan ini adalah langkah paksa mau tidak mau kuda ke D7. Dan pion pukul kuda, sekak, dan raja tidak dapat kabur kemana-mana. Kecuali menteri pukul pion. Dan gajah pukul menteri, sekak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira menteri. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan Sunil memegang bidak putih melawan Lua Balgeu memegang bidak hitam. Di mana pertandingan ini berlangsung pada 1978 teman-teman. Dan putih mengawali pembukaan E4, D6, dan D4. Kuda ke F6, kuda ke C3, dan G6 mempersiapkan fianchetto buat gajah gelap hitam teman-teman. Dan gajah ke C4 mengancam pion lemah di petak F7, dan gajah G7 menteri ke E2, dan secara tidak langsung menyerang raja, organ pendek, dan E5 mengajak pertukaran pion sekaligus mengancam kuda. Dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Kuda ke E8, gajah G5 juga menyerang pion di petak E7, dan C6 memblokir jalur kuda untuk melangkah ke depan teman-teman. H4 dan raja ke H8 menghindari pin dari gajah terang putih. Dan H5 langsung menyerang di pertahanan raja. Dan F6 mengancam gajah sekaligus mengajak pertukaran pion. Dan pion pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul gajah, maka beteng pukul pion skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah di langkah selanjutnya ini dijawab dengan E6 menutup jalur gajah dan menteri ke H5. Jelas ancamannya skakmat teman-teman. H6 maka gajah pukul pion dan gajah pukul gajah, menteri pukul gajah skak, raja ke G8, dan menteri ke H7 skakmat. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini sekarang giliran hitam untuk menang, dimana pertandingan ini saya ambil dari pertandingan Kerti Ludovic memegang bidak putih melawan Hukel Juarja memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1975, di mana putih mengalami pembukaan E4, D6, bir defense, D4, dan kuda ke F6, gajah ke D7, dan kuda ke C6, C3, E5 langsung menantang pertukaran pion, dan kuda ke E2, D5 juga menantang pertukaran pion di petak pusat. Dan pion E pukul D5,
dan menteri pukul pion. Dan pion pukul pion, kuda pukul pion, sekaligus mengancam gajah. Gajah kedua langsung mencoba untuk menawarkan pertukaran menteri. Dan menteri pukul pion mengancam beteng G1 juga mengancam menteri. Dan di poin seperti ini teman-teman ada langkah bagus, 1 skakmat buat putih teman-teman. Dengan kuda ke F3 skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.